Kalau di Australia itu rata-rata orang sekolah sambil kerja gitu Pak. Kenapa kita nggak terapin di Indonesia gitu? Oke, yaudah saya coba. Usia mau 19 tahun. Mau 19 tahun? Masih sekolah? Iya, masih. Kenapa kok tiba-tiba pengen kerja di sini? Orang tua gimana rasanya? Orang tua juga awalnya tuh kayak ragu sama saya gitu, bisa nggak sekolah sama kerja gitu. Terus lihat progresnya sampai sekarang ini. Wih, 6 jam sama 1 hari, 11.000 per kilogram. Ayo teman-teman, jangan mau kalah. Yang di Jakarta, yang masih 6.000, bertobatlah. Pengennya sih dulu awalnya yang penting bersih ya 10-20 juta udah. Bersihnya 10, ya 20 jutaan 20 cukup ya. juta udah cukup. Genteng lumayan lebih dari cukup. Itu coba cek UMR-nya Genteng, Banyuwangi. Berapa itu UMR-nya? Udah capek tapi Bu sekarang? Udah tercapai belum? Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Teman-teman, kita masih ada di Banyuwangi dan kali ini kita ada di Genteng, Banyuwangi. Salah satu klien kita yang kita kenalnya ternyata beliau lagi di Australia. Siapakah beliau dan seperti apa bangun laundrynya? Jreng-jreng, sudah ada di sini orangnya. Bu, boleh geser sini. Yes. Nah, ini adalah owner dari laundry yang ada di sini. Nama laundrynya apa dan dengan siapa? Mungkin karena sudah tahu di sini, Ibu perkenalan diri aja dulu. Silakan. Selamat sore, saya Silvi, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, owner dari Fresh Laundry Express Genteng. Wis, cepat sekali, tanpa basa-basi, langsung eksekusi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik, Pak. sehat. Oke, terima kasih Ibu sudah menjemput kami di Banyuwangi. Dengan kesibukannya, beliau menjemput dan mobilnya tadi ada brandingnya Fresh Laundry Genteng. Ya, iklannya ada di mana-mana, jam beres. Sebelumnya memang nggak tinggal di sini ya Bu? Maksudnya pada kota kami itu pada waktu di Australia itu lagi kerja atau gimana sih? Apa lagi pas jalan-jalan dapat inspirasi terus buka laundry gitu atau gimana sih? Boleh cerita dulu. Jadi kita di sana kerja di Australia. Oke. Kita kerja sambil sekolah sebenarnya Pak. Oh, sambil sekolah. Ya, sambil sekolah. Oke. Jadi biar bisa pulang balik ke Indonesia juga. Terus kebetulan kita masih mencari inspirasi mau pulang ke Indonesia, cari kerjaan apa, usaha apa kayak gitu Pak. Kebetulan saya juga pernah kerja di laundry di sana. Oh ya? Ya. Di Australia? Di Australia saya kerja di laundry, tapi laundry hotel. Oh, laundry hotel. Oke. Mungkin ya inspirasi dari situ juga. Terus Pak Apik muncul juga. Muncul saya, tiba-tiba nongol. Muncul di YouTube. Terus cari searching gitu, usaha apa sih yang di Indonesia yang layak, yang prospek gitu ya Pak ya. Oke. Terus abis itu sempat nanya-nanya ke teman, ke saudara. Kebetulan ada saudara sepupu yang buka laundry. Di mana Ibu? Dekat, nggak jauh dari sini. Oh, di Genteng sini ada? 2 kilometer dari sinilah. Oke. Lu buka laundry juga? Buka laundry juga, tapi laundry rumahan. Nanya buka usaha apa ya Mbak gitu. Laundry aja Vi, kamu kan ada basic laundry kayak gitu. Tapi sebenarnya saya udah mempelajari YouTube-nya Pak Api, cuman kan untuk cross check juga di daerah sini. Seperti apa? Ya nggak tahu juga marketnya di sini kayak gimana laundry. Dan saya juga cuman minta tolong orang buat kayak lihat kompetitor kayak gitu Pak. Siap. Jadi tanya-tanya itu sama saudara diarahkan ke laundry. Jadi ya terus Jadi yakin? Iya. Yakin dengan laundry? Iya. Apa yang membuat yakin Bu? Saat itu yang membuat akhirnya yakin banget. Karena kan Ibu tadi kan milih pengen bisnis ini dan sebagainya. Nah itu apa yang membuat benar-benar langsung klik gitu? Salah satunya itu kan laundry jasa ya Pak ya. Jasa. Okay, jadi kalau untuk jasa kan kita cuman mungkin alat-alatnya aja yang investasi alat-alatnya itu. Terus ya kita nggak keluar modal lagi gitu Pak. Kalau misalkan sekali ini kan akhirnya ya udah itu kalau misalkan kayak Indomaret, kayak yang kuliner kita kan harus kulakan kayak gitu. Terus ya lebih ribet juga ya Pak ya dan gitu. perintilan kan retail ya masalahnya. Kalau makanan juga kadang basi. Iya, kadang basi kalau nggak terjual. Kalau misalkan laundry ya nggak basi. Ya karena teman-teman jadi Bu Silvi ini dan suami
Nanti kita akan tanya kenapa memilih Apik Manajemen. Tapi yang jelas kami di Apik Manajemen selalu menyampaikan, bukan kami tanyakan Bapak Ibu budgetnya berapa, tapi Bapak Ibu pengen target omset berapa, bener nggak ya? Pengen profit, keuntungan berapa? Lokasinya di mana? Kompetitornya seperti apa? Marketnya siapa? Nah itu yang kami sampaikan. Saat itu udah kebayang omsetnya mau berapa? Kalau omset pengennya ya sebanyak-banyaknya. Yes. Terus Tapi angkanya? Angkanya sih pengennya sih dulu awalnya yang penting bersih ya 10-20 juta udah. Bersihnya 10, ya 20 jutaan 20 cukup ya. juta udah cukup. Genteng lumayan lebih dari cukup. Itu coba cek UMR-nya Genteng, Banyuwangi. Berapa itu UMR-nya? Kalau 20 juta profit, gajian 20 juta, ya udah luar biasa. Udah capek tapi Bu sekarang? Udah tercapai belum? Alhamdulillah 10-nya sudah. 10-nya Jadi sudah, level tinggal satunya udah? nangkatin lagi Pak. Siap, oke. Jadi 10-nya sudah terlewati di profit itu. Oke, kalau boleh tahu, kenapa milih Apik Manajemen Bu? Sebenarnya nggak cuman Bapak ya yang saya tonton di Iya, YouTube. siap. Jadi ada beberapa dan lumayan banyak juga ya Pak ya. Jadi Baik. dari perbandingan tersebut ya mungkin karena mantep juga dari Bapak secara menyampaikannya juga belak-belakan juga, maksudnya nggak pelit ilmu. Kita juga saya bisa menerima, bisa memahami dari yang mungkin laundry di hotel beda sama laundry Retail, pakaian salon ya. seperti itu. Jadi banyak banget yang sebenarnya saya kurang tahu, akhirnya taunya dari YouTube-nya Bapak. Dan mungkin penyampaiannya lebih Mudah mudah dipahami sama untuk ya nanya-nanya ke bagian manajemen juga dengan layanan dengan paket segitu dapatnya apa aja kayak gitu kan kita juga Bisa mikir banding. juga ya, bisa bandingkan juga yang kita dapatkan sama harganya itu sesuai gitu loh Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan sesuai. Oke, sambil kita lihat-lihat area sekitar teman-teman. Ini ruko kios ukuran berapa Bu? Kalau boleh tahu Bu? 3,8 Kali? kali 8. Oke, 3,8 kali 8. Ya. Satu lantai atau dua lantai? Satu. Satu lantai saja. Oke teman-teman, boleh dilihat di sini. Ini ada 4 stek mesin. Giant Max, wih komersial. Keren-keren loh orang-orang dari Banyuwangi itu kalau mesin nggak kaleng-kaleng. Milihnya langsung LG Giant Max komersial. Kenapa? Pertimbangannya apa ini kemarin? Pertimbangannya ya lihat YouTube-nya Pak Api lagi ya. Komersial ya? Karena perbandingan antara komersial sama yang home series, Yes. salah satunya ya mungkin dari garansi juga ya Ya. Pak ya. Terus dari kekuatan mesin juga Ya. kita juga pertimbangkan. Oke. Kalau misalkan bener murah di awal tapi sering rusak, sering bermasalah kayak gitu, kita juga Repot ya? ya repot kayak gitu. Jadi dari suami juga ya yang nggak harus yang paling mahal, yang penting paling nggak komersial dan Aman. bisa aman buat Bisnis. sendiri, Oh ya. siap, keren. Oke, next kita akan lihat di sini di pojok sini di genteng ternyata ada LG Styler, ada kulkas. Ini mesin andalan nih para pejabat di daerah Genteng, Banyuwangi. Silakan cari laundry yang ada LG Styler. Ini mesin spesial khusus untuk membantu bahan-bahan yang perlu diperlakukan khusus seperti sutra, wool dan sebagainya. Itu bisa pakai LG Styler. Di belakang sini, nah ini di area kerja ini kan tempatnya umumnya teman-teman, kurang lebih 30-an meter persegi. Ini ada tempat untuk ngelipetin baju di sini. Terus ini ada keranjang-keranjang. Di sini ada plastik-plastik teman-teman, boleh dilihat di sini plastik-plastik. Nah ini areanya imut, nyaman. Ini kalau lagi rame gimana nih? Penuh nih. Penuh. Nggak bisa lewat. Ini ada self-service juga nggak? Nggak Ada. Oh ada? Ada. Terus duduknya di mana? Ini, di sini? Ya ada kursi. Oh, itu ada kadang kursi. nunggu di luar. Oke. Ada aja yang Ada. self-service. Oke, keren. Harga jual berapa sih di sini? Nah, ini teman-teman boleh dilihat. Harga jualnya adalah kalau cuci setrika 9.000. Wih, mahal sekali. 1 hari selesai. Pelanggan banyak. Alhamdulillah banyak yang 6 jam sama 1 hari. Wih, 6 jam sama 1 hari. 11.000 per kilogram. Ayo teman-teman, jangan mau kalah. Yang di Jakarta, yang masih 6.000, bertobatlah. Ini loh, 11.000. 6 jam beres, luar biasa. Terus di sini ada parfum, pilihan parfum ada, timbangan ada, terus ditunjukin. Ya, Rinso, Slick, Venice, wow keren. Orang langsung lihat, keren. Laundry-nya, makanya harganya agak mahal, nggak apa-apa. Yang penting pakai deterjen Rinso. Ini packingan-packingan di sini, ada sertifikat. Semuanya ada di sini. Ada stroller, ada koper, sampai tinggi. Ini pakai kresek. Ya.
Keren, ngikutin Apik Laundry banget Bener, ini. Pak. Bener ya? Iya. Oke, kenapa? Pelanggan nggak ada yang nanya, kok kenapa pakai kresek, di tempat lain pakai bening gitu? Dan Di awal kita tanya Pak, tanya ke customer, kita sediain mau pakai yang kresek apa pakai yang jinjing itu. Customer rata-rata apa aja wis Mbak gitu. Oke. Tapi paling cuma ada 1 atau 2 customer yang tetap maunya yang pakai jinjing. Oke. Tapi kresek enaknya adalah nanti bisa dibawa untuk pakaian Iya, kotor benar. lagi. Makanya Apik Laundry 16 tahun pakai itu teman-teman. Dan kita edukasi ke pelanggan bahwa dengan adanya kresek, kita kreseknya biodegradable, jadinya ramah lingkungan, nggak perlu buang-buang plastik. Padahal pengennya ngirit. Oke, dan ini teman-teman, ini area untuk packing. Mohon maaf saya pakai sepatu. Nggak apa-apa, nggak usah ngumpet, nggak apa-apa. Nggak apa. Nah teman-teman, kita tadi dengar karena Bu Sylvie itu ternyata pernah di Australia sambil belajar dan kerja. Ternyata di sini ada yang terinspirasi. Bener ya Bu? Iya benar. Iya, masih sekolah, udah kerja. Bener ya? Boleh kakak ke sini. Nah ini kakaknya ada di sini nih teman-teman. Nah, kita wawancara dulu dengan kakak siapa? Halo, saya Ria. Keren, halo, keren. Siapa Ria? Ya, Usia berapa berarti sekarang Ria? usia mau 19 tahun. Mau 19 Iya. tahun, masih sekolah? Ya, masih. Kenapa kok tiba-tiba pengen kerja di sini? Emang nggak sekolah? Sekolah. Sekolah, Terus pulang sekolah ke ya sini? langsung ke sini. Oke, kenapa kok pengen kerja? Alasannya karena ingin bantu orang tua juga, terus ingin ke depannya itu kayak selain saya menuntut ilmu, saya juga biayain spa sendiri kayak gitu. Sekali anak-anak muda, jarang-jarang ada kayak gini. Ini Gensi loh. Ini Gensi apa Gen Alpha ya? Gensi ya? Gen Z. Gen Z ya? Ya. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Dapat dari mana inspirasi? Kamu apakah berpikir sendiri seperti itu atau mungkin kamu dapat inspirasi dari mana? Kamu pengen kayak gitu tadi sekolah, Selain- terus dapat penghasilan sendiri dan sebagainya. Nggak bertani orang tua, gimana? Dapat Oke. dari mana? Nah, selain dari diri sendiri juga dari orang lain, terutama ibu gitu. Iya, Bu Sylvie. Dibimbing mentornya ya, Sylvie, terus Terus selain itu juga dari kayak lingkungan gitu yang membuat saya harus selain belajar juga harus bisa mandiri gitu tanpa membebani orang lain gitu, terutama orang tua. orang tua gimana rasanya? Orang tua juga awalnya tuh kayak ragu sama saya gitu, bisa nggak sekolah sama kerja gitu. Terus lihat progresnya sampai sekarang ini, alhamdulillah orang tua itu ridho kalau saya sekolah sama kerja gitu. Jadi bagi yang nonton boleh di-share videonya, luar biasa bahwa seorang Ria, ya namanya Ria ya, Ria ini 19 tahun mau kerja dengan kuliah sekolah sambil kerja. Jadi nggak mengganggu jam sekolah ya. Prestasi aman, prestasi? Oh, prestasi aman teman-teman. Keren. Sukses terus ya Ria, sukses untuk teman-teman yang nonton, sukses terus. Oke, thank you. Gimana Bu? Kok ada tiba-tiba kayak gini ngelamar atau gimana ini kemarin? Sebenarnya idenya itu dari suami Pak. Oke. Karena kita juga cari karyawan lumayan agak susah ya di sini. Yes. Terus suami tuh mikir kalau di Australia itu rata-rata orang sekolah sambil kerja gitu Ya. Pak. Kenapa kita nggak terapin di Indonesia Oke. gitu? Oke, yaudah saya coba kita buat part time sama casual gitu. Ternyata banyak sekali respon. Oh, ya? Untuk yang part time itu banyak sekali Pak. Ini part time berarti? Ya. Oke, part-time. siap. Jadi kan kalau part time itu kita hitungnya kita ngitung jam Oke. karena kita mengikuti mereka gitu ya Pak ya. Mereka Jadi pulang sekolah, ya sekolah, pulang sekolah. apa. Jadi ke sini kita menyesuaikan jadwal mereka dan ada saat-saat tertentu misalkan libur kan mereka bisa Kerja full di kerja sini. full kayak gitu. Dan bagus. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ya. Siap. Keren, luar biasa. Bisa ditiru teman-teman. Nanti kalau pengen nanya tipsnya gimana, detailnya langsung kontak beliau. Ada di description. Kita sampaikan di deskripsi kontaknya Bu Sylvie. Teman-teman boleh nanya-nanya terkait bagaimana orang untuk anak-anak bisa magang, PKL gitu ya Bu. Ya. Jadi magang kan di tempat PKL dapat duit nggak? Nggak dapat toh. Oh di sini magang dapat duit. Gitu toh. Areanya udah mentok sampai sini aja Bu berarti. Cuman kamar mandi Pak. Oh kamar mandi Jadi aja. sekalian storage di sini. Oh iya. Sekalian gudang. Oh oke. Boleh
Gimana gudangnya? Gudangnya sampai di atas sih. Keren. Keren loh teman-teman, sampai di atas. Jadi semua dimanfaatkan ini, coba nih. Dimanfaatkan semua. Itu kalau ke atasnya gimana itu? Dikerek atau gimana? Pakai tangga. Oh, pakai tangga terus giniin ya. Oke, siap. Ini tempat untuk setrika, ini geser-geser nih dari coba. Ini sepatu. Nah, ini sepatu dikerja-kerjakan di sini. Ini bed cover, teman-teman. Coba lihat nih. Ini sudah ada labeling semuanya. Nah, ini ada SOP-nya ditempel di sini, re-whitening itu gimana, cuci sepatu, metode cuci kering gimana, itu ada semuanya. Rapi loh teman-teman. Coba ini lihat, rapi semua. Keren. Trenernya siapa? Mas Rio sama Mas Yazid. Mas Rio dan Mas Yazid, terima kasih banyak arahannya. Genteng, jauh ya. Kalau mau main ke sini. Kalau untuk omset sendiri gimana, Bu? Masa pas Ramadan seperti ini sama sebelum gimana? Apakah ada perubahan atau tidak? Belum terlihat ya Pak, kalau Belum terlihat. yang pas Ramadan itu belum terlihat karena di awal ya. Oke. Kalau omset alhamdulillah selalu ada peningkatan dari awal buka itu. Ya. Alhamdulillah kita di bulan ketiga udah BP ya. Break even, jadi udah nggak nombok lagi. Ya. Siap. Terus bulan keempat udah mulai ada profit. Yes. Ya tinggal meningkatkan omset, mau berguru sama Pak Api. Gimana cara meningkatkan omsetnya? Kita lihat akan seperti apa. Jadi profitnya tadi aja udah di-spill di depan. Nah sekarang udah berapa bulan Bu jalan ini? Ini bulan ke-6. Bulan ke-6, baru bulan ke-6 ya berarti ya? Belum setahun teman-teman. Keren. Sudah profitnya 10 jutaan. Lebih. Udah keren. Sebelum itu apa kendala pada waktu bangun ini? Kendalanya mungkin kita di air, di awal itu air itu pernah ada masalah di sini. Di sini. Ini sewa apa beli? Kebetulan punya saya. Wis. Dulu itu kebetulan ini dulu satu gabung sama ruko sebelah. Oke. Sama toko sebelah, pemiliknya satu. Ya. Dulu airnya dari sebelah Pak, gitu. Jadi satu sumur di belakang. Terus waktu saya beli tanya ke petugas PDAM yang ini di sebelah, mungkin bisa bantu kayak gitu. Jadi ada solusi, ya udah alhamdulillahnya itu sampai sebenarnya sama suami juga udah nyerah waktu itu Pak. Kalau nggak ada air ya kita bingung Pak, nggak bisa jalan. Mau dijual teman-teman? Oh dia mau dijual, jual aja ke Pak Api, bener nggak sih? Kalau dijual ke saya terus buat apa juga, nggak ada airnya juga. Terus. Tapi waktu itu kayaknya udah bener-bener buntu, terus intensitas karyawan juga udah bisa tiba-tiba keluar, ada kepentingan keluarga yang sakit atau apa kayak gitu. Jadi mungkin itu waktu titik terendah kita. Bulan ke berapa itu? Itu bulan ke-2 kalau nggak salah Pak. Itu terus ada berlanjut masalah mesin. Gitu. Mesin ada masalah lagi. Ya jadi ada aja gitu Pak. Tapi alhamdulillah terlewati. Yang penting ada jalan keluar, insya Allah bisa. Gitu. Siap. Sering dibantu siapa Bu? Graphic Management biasanya dibantu siapa? Dibantu Mbak Ruth sama Mbak Elwa. Ya. Mas Taufik? Ya Pak Taufik itu. Pak Taufik. Mohon maaf Pak, malam-malam saya nangis itu. Oh iya. Pak ini gimana? Itu ada customer yang komplain. Yang komplain itu. Ya. Terus udah Bu, jangan terlalu dipikirin. Soalnya ini yang ada yang lebih berat komplainnya kayak gitu. Iya. Padahal Ibu paling berat itu. Pak Taufik yang menguatkan. Jadi malam-malam Pak bisa telepon sebentar. Jadi ya Pak Taufik alhamdulillah selalu merespon dengan cepat. Terima kasih sekali Bapak. Saya tanya Pak ini nodanya gimana ngilanginnya kayak gitu pasti dibalas. Yes. Oke, sebelum itu kita coba ngeliat di sini ada Kenzo boiler yang luar biasa ini. Ini aman ya Bu? Nggak pernah ada masalah untuk boilernya sendiri? Pernah Pak. Pernah masalah apa di sini? Bocor bagian sini ya, tapi terus dipandu dari manajemen, video call gitu, ininya yang bagian sini diapain kayak gitu. Siap. Langsung beres Bu? Beres. Oke. Sama setrikanya itu. Setrika juga sama? Ya, ada masalah kemarin? Pirnya pirnya itu patah. Ya, video call sama manajemen juga dikasih tahu, diarahkan belinya di sini. Berarti sebaiknya kalau beli paket mending ke manajemen atau beli paket sendiri aja Bu? Ke manajemen. Oh terima kasih Bu, saya nyancing aja sih. Ingat, ke Apik Management, ini hard selling. Ingat, ke Apik Management. Oke.
Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Nah, saya juga masih ingat lagi bahwa Bu Silvi pada waktu mau closing, saya ingat banget ya, mumpung saya ingat nih, ini Bu Silvi ini yang ganggu saya hari Minggu. Jadi di hari Minggu, Mbak Rahma itu WA, Pak Api, terus telepon akhirnya. Boleh saya telepon? Telepon, Pak, sorry ganggu, karena ada satu klien kami di Australia mau video call untuk memastikan apakah ini benar Pak Api atau bukan. Benar Ibu? Iya benar. Masih ingat? Ibu saat itu masih di Australia atau di sini? Sudah di sini, Sudah tapi di sini. suami kan di sana. Jadi Oke. karena apa? Mungkin karena banyak penipuan ya Pak ya. Wah. Jadi suami itu Gak yakin ya, apa bener nggak namanya? sih? Itu beneran Pak Api bukan Nah, gitu. betul. Takutnya orang lain gitu loh Pak. Siap, Jadi siap. selama ini cuma nonton YouTube-nya kan belum pernah ketemu Yes. gitu. Jadi paling enggak untuk transaksi paling enggak karena nggak bisa ketemu ya telepon atau video call Yes, gitu. Ya nggak apa-apa, memang saya memaklumi, jadi transaksinya lumayan besar seperti itu, banyak penipuan jelas. Jadi memastikan itu penting. Saya aja yang kadang ngaku-ngaku ini teman saya cek lagi, bener nggak itu teman saya atau tidak. Dan ini memastikan, bagus sekali. Dan saya ngiteng banget, habis di video call bentar lagi langsung dilunasin. Karena udah selesai semuanya, kita udah keliling-keliling. Terima kasih banyak Bu sudah jemput kami di Banyuwangi juga. Sampai di tempat ini akhirnya kami melihat bahwa di sini keren teman-teman. Genteng ini daerah Banyuwangi, pinggiran. Jaraknya lumayan jauh ya, 40 kilometeran. Tapi ternyata ramai banget, bertumbuh banget di sini. Marketnya apa Bu ya di sini kalau boleh tahu Bu? Orang-orangnya apakah kerja kantoran, PNS, atau pabrik kah atau apa Bu di sini? Campur ya Pak ya? Campur ya? Campur. Universitas ada juga di sini? Pas pojokan sama. Di sini ada universitas, berarti pelanggannya ada dari situ juga? Ya dari pesantren juga ada di dekat Pesantren. sini. Terus perumahan di sini depan Oke. lumayan elit ya. Jadi heterogen dan campuran ya Iya, pelanggan-pelanggannya, makanya omsetnya luar biasa, keren. Dan ada yang mau disampaikan Bu, sebelum kita tutup? Untuk yang teman-teman laundrypreneurs, kalau buka usaha laundry intinya harus tetap semangat ya, karena banyak persoalan yang kompleks, entah itu dari karyawan atau permasalahan mesin atau komplain customer, lumayan yang bikin membuat nggak bisa tidur ya Pak ya. Yes, namanya belajar naik level. Belajar ya. Dan kalau apa namanya, lebih gampangnya sih ada yang bantu ya dari manajemen, terutama itu sangat membantu di tengah-tengah problematika yang ada. Kendala dari mesin, apapun itu selalu dibantu sama manajemen. Kalau teman-teman laundrypreneurs, semangat buat usahanya, dan kalau mau buka usaha boleh langsung ke Pak Api. Sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Silvi sudah ngiklanin. Ya teman-teman, tadi udah mendengarkan ya Bu Silvi seperti apa pada waktu ada kendala dan sebagainya. Kontaknya ke Apik Management, kontaknya ke After Sales. Jadi klien-kliennya Apik Management yang sekarang ada pun ada nomornya After Sales, silahkan kontak di bawah ini. Tim After Sales akan membantu, memang nggak 24 jam. Karena sifatnya membantu dan itu gratis teman-teman. Kenapa gratis? Karena memang seperti tadi yang saya bilang bahwa omset dari setiap klien yang ada, kami tidak memungut biaya apapun. Dari franchise fee, royalty fee, manajemen fee nggak ada, teman-teman. Jadi benar-benar murni kami membantu. Jadi silahkan manfaatkan, maksimalkan, karena sifat kami membantu. Jadi ya ada beberapa hal yang mungkin tidak srek dan sebagainya. Tapi diskusi dengan tim kami sangat terbuka seperti Bu Silvi seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bu Silvi atas waktunya, sukses terus. Dan salam buat Pak suami, semakin semangat di Australia sana. Terima kasih juga Bapak sudah berkenan berkunjung ke sini. Siap, luar biasa. Sebelum ditutup kita akan kasih kenang-kenangan, karena mungkin Ibu sudah punya buku, saya kasih buku lagi. Untuk dikasihkan ke orang lain juga boleh, silakan. Silakan Bu, terima kasih banyak. Buku Fundamental Business Laundry. Silakan Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga dapat banyak manfaat, banyak inspirasi, banyak hal yang memang bisa diimplementasikan di bisnis Bapak Ibu semuanya. Saya Apik Primadia, undur diri. Dan saya Sylvia Arifah. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Terima kasih. Genteng Banyuwangi, luar biasa.